Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini saya akan memberikan gambaran yang kontekstual tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Hana Deborah Malesi, biasanya dipanggil atau disapa Hana. Saya merupakan mahasiswa PPG Universitas Patimura Ambon. Pada video sebelumnya saya telah membahas atau memaparkan tentang Pancasila sebagai identitas dan entitas dalam pendidikan abad ke-21, yang mana Pancasila menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam kebinekaan dalam setiap latar belakang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila itulah yang menjadi profil lulusan pelajar dalam pendidikan Indonesia di abad ke-21 ini. Pada perspektif pendidikan, Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri dan pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara untuk mewujudkannya atau hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan dan selalu berpatokan pada nilai-nilai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Nah, identitas manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila, di mana Pancasila sebagai landasan filosofi yang memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, rasa perasaan sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup berbangsa, menjadikan manusia Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur yang hidup dalam kebiasaan, menjadi nafas dalam setiap langkah manusia Indonesia. Nilai-nilai luhur yang bersumber dari Pancasila inilah yang dijadikan akar dari pendidikan karakter sehingga ditanam kuat-kuat dalam pendidikan nasional dan proses belajar untuk peserta didik di abad ke-21 ini. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalamnya. Keberagaman itulah yang membuat bangsa Indonesia mampu untuk bersatu berdasarkan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 berpatokan pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan bagi peserta didik dalam belajar. Misalnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya sendiri. Nah, secara umum, pendidikan yang merdeka adalah
Pendidikan yang memberikan kebebasan kepada individu untuk belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada individu untuk belajar dan berpikir secara kritis, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pribadi yang mandiri dari diri mereka sendiri. Nah, pendidikan yang memerdekakan peserta didik perlu dihayati dan dimaknai agar bisa diterapkan secara menyeluruh pada sistem pendidikan Indonesia saat ini. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dapat menjadi bagian dari diri saya sebagai calon pendidik, berpatokan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memprioritaskan anak pada pendidikan karakter, kebebasan anak untuk berpendapat, guru sebagai pamong untuk menuntun anak pada kodratnya agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sendiri. Anak dapat belajar sambil bermain. Ya, sekian dan terima kasih, dan itu merupakan gambaran yang kontekstual tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya ya.